Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan pekerjaan kefarmasian dan juga tenaga kefarmasian ditinjau berdasarkan regulasi dan nilai keislaman. Saya sampaikan di sini bahwa materinya mungkin tidak akan saya bahas secara keseluruhan. Di sebagian silahkan nanti Anda pelajari melalui modul yang telah tersedia. Oke, kita tahu bahwa kita sebagai apoteker ini merupakan salah satu tenaga kesehatan yang pekerjaannya ini berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal penyediaan obat, pemberian obat, dan lain sebagainya. Nah, apa itu kesehatan? Gitu ya. Kalau kita lihat bahwa kesehatan ini merupakan hak asasi setiap manusia. Jadi setiap manusia ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Artinya, ketika ada seorang yang menderita penyakit atau sakit ya, datang ke rumah sakit, maka dia peroleh hak untuk dirawat. Kalau kita perhatikan terkait dengan pekerjaan kefarmasian sendiri dan juga tenaga kesehatan, ini kita dasarkan pertama dari PP nomor 51 tahun 2009. Ini terkait dengan pekerjaan kefarmasian. Kemudian ada undang-undang terkait tenaga kesehatan nomor 36 tahun 2014 dan ada Permenkes nomor 83 tahun 2019. Ini tentang registrasi tenaga kesehatan. Ini adalah 3 landasan yang akan kita gunakan untuk materi di minggu ini, gitu ya. Oke, penyelenggaraan upaya kesehatan ini tentunya harus dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya. Siapa itu? Yakni tenaga kesehatan, ya. Di mana tenaga kesehatan ini dalam menjalankan tugasnya ini harus bertanggung jawab, punya etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan untuknya. Oleh karena itu, apa gitu ya, setiap tenaga kesehatan ini diwajibkan gitu untuk selalu mengikuti pelatihan berkelanjutan. Sehingga biasanya untuk beberapa seminar pelatihan tenaga kesehatan itu kita selalu mendapatkan namanya SKP, sistem kredit profesi. Mana SKP ini nanti ketika terkumpul bisa sebagai materi untuk diajukan pada saat proses sertifikasi. Oke, kemudian upaya kesehatan ini merupakan upaya yang memang harus dilakukan khususnya oleh tenaga kesehatan, tapi oleh seluruh elemen masyarakat. Apa itu upaya kesehatan? Upaya kesehatannya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Kalau kita lihat di sini bahwa upaya kesehatan ini harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Artinya upaya kesehatan ini tidak bisa sepotong-sepotong gitu ya, tidak bisa setengah-setengah dan tidak bisa parsial, harus terpadu. Sehingga kenapa? Ketika ada seorang yang sakit, terlebih dahulu dia harus berobat ke tingkatan yang lebih rendah, jangan langsung ke rumah sakit. Misalkan ya ketika ada seorang yang menderita flu misalkan, demam, tiba-tiba langsung datang ke rumah sakit ke UGD. Padahal ketika dia masuk ke puskesmas pun itu bisa dilayani atau bisa diselesaikan gitu kan. Sehingga dengan pelayanan yang terpadu seperti ini diharapkan nanti rumah sakit itu memang peruntukannya bagi mereka-mereka yang menderita gawat darurat gitu ya. Sedangkan misalkan untuk mereka-mereka yang misalkan penyakitnya ringan, maka bisa ditangani di tingkat pasienkes yang lebih rendah. Kemudian untuk melakukan upaya kesehatan tentunya tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Harus dilakukan di suatu tempat yang memenuhi standar mutu. Nah, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan ini adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Contoh lah ya, kita sebagai apoteker, maka sebagai apoteker ini kan kita melakukan pelayanan kesehatan dalam hal menyampaikan obat gitu ya kepada pasien atau kepada orang yang tepat, atau pasien yang tepat. Nah, upaya pemberian obat pada pasien tentunya tidak bisa dilakukan di sembarang tempat.
Maka di mana dilakukannya? Kita mengenal ada ruang praktek apoteker, ada ruang konseling dan lain sebagainya. Ya, nggak bisa kita kasih di alun-alun, emper dan sebagainya. Itu bukan suatu fasilitas pelayanan. Nah, kemudian untuk melakukan upaya kesehatan tersebut, maka tenaga kesehatan ini dibantu oleh asisten tenaga kesehatan. Ya. Karena asisten tenaga kesehatan ini tugasnya ini biasanya membantu ya, terkait dengan kinerja dari tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan inilah yang nanti mensupervisi gitu ya si asisten ini. Tenaga kesehatan jelas artinya memiliki kewenangan pada saat menjalankan tugasnya. Kayak kewenangan itu ya berbeda-beda tergantung dari ragam tenaga kesehatan. Oke, kita coba sedikit gitu ya berbicara terkait dengan tenaga kesehatan dilihat dari sudut pandang Islam seperti apa. Rasulullah Muhammad SAW ini bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan telah menurunkan untuk obat, dan hal itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Artinya apa? Kalau kita perhatikan di sini, bahwa setiap penyakit yang diturunkan ya, atau yang muncul baik di hari ini, masa lampau atau masa yang akan datang, akan 5 tahun kemudian akan muncul penyakit baru, maka sesungguhnya obatnya sudah ada. Jadi Allah itu sudah menurunkan obatnya jauh sebelum itu muncul. Dan ya, hal-hal terkait dengan obat-obatan itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, yakni orang yang mempelajari. Nah, kita sebagai apoteker tentunya merupakan salah satu bagian dari orang-orang yang mengetahui. Kita pernah belajar fitokimia, pernah belajar biologi farmasi, pernah belajar farmakognosi dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu tahapan rangkaian dan atau rangkaian pendidikan untuk mengetahui terkait dengan. Oke, kemudian juga dalam sebuah hadis yang lain kita bisa belajar terkait dengan seperti apa sih eh, metode pengobatan atau tahapan pengobatan yang tepat itu ketika seorang menderita sakit, gitu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada suatu hari aku menderita sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjengukku, beliau meletakkan tangannya di antara buah dadaku, sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya engkau menderita penyakit jantung. Temuilah Al-Haris bin Khalidah dari Bani Sakib, karena sungguhnya ia adalah seorang tabib. Dan hendaklah ia akan mengambil 7 buah kurma ajwa, ditumbuk beserta bijinya, kemudian meminum dengannya. Apa yang bisa kita cerna dari hadis ini? Rasulullah SAW ini meskipun bukan tabib, namun Rasulullah tahu apa penyakit yang diderita oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah, meskipun Rasulullah tahu penyakitnya, Rasulullah juga tahu obatnya, yakni 7 buah kurma ajwa yang ditumbuk beserta biji-bijinya. Namun apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat Sa'ad, yakni datanglah ke seorang. Nah, meskipun kita tahu bahwa Rasulullah pasti benar, gitu ya, penyakitnya benar, obatnya benar, tapi kenapa menyuruh untuk datang ke seorang? Di sini menjelaskan bahwa ketika seorang menderita sakit, maka sudah seharusnya lah dia datang ke orang yang tahu tentang penyakit. Jadi dengan kita datang gitu ya ke seorang dokter, untuk penyakit atau ke apotek gitu ya untuk obat. Jadi mungkin ini merupakan sebuah sulah. Bandingkan dengan kita yang tidak tahu metode pengobatan, datang ke seorang marketing obat, tiba-tiba ditawarin obat ABCDE, ini tentunya menjadi ya. Atau seorang yang tidak tahu metode pengobatan, kemudian dia hanya mendapat informasi dari selentingan kabar, apakah dari YouTube, dari apapun, kemudian dia seolah sebagai seorang yang pandai pengobatan, dia meramu ABCDE tanpa dia tahu ilmunya, maka ini jelas. Jadi yang tepatnya adalah ketika seorang sakit, datanglah ke orang. Apa yang dilakukan oleh orang
yang memahami terkait dengan penyakit tersebut, maka dia akan mendiagnosa. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah mendiagnosa, maka akan menentukan obatnya, dan kemudian kita berikhtiar dengan mengkonsumsi obat. Oke, hati-hati ya ketika Anda misalkan ya tergabung dalam sebuah grup marketing obat-obatan yang mungkin obat herbal lah, obat ABCDE lah, misalkan yang kita nggak tahu. Dan misalkan Anda training 3 hari hanya sekedar untuk mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan obat-obatan tersebut untuk suatu penyakit. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, bahwa ketika kita menggunakan suatu obat untuk mengatasi penyakit, ada setidaknya beberapa dasar yang harus kita kuasai. Pertama, misalkan kita harus menguasai tentang anatomi fisiologi manusia. Kenapa? Karena dari anfisman tersebut, kita akan belajar bagaimana sistem homeostasis tubuh dari setiap organ. Ketika kita mengetahui sistem homeostasis tubuh tersebut, maka setidaknya kita akan mengetahui basis kedua, yakni patofisiologi dari setiap penyakit. Jadi misalkan gitu ya, ketika kita mengetahui tentang organ ginjal misalkan ya. Setelah mengetahui organ ginjal, ternyata ginjal ini dia bisa berkaitan dengan hipertensi. Apa hubungannya? Karena ginjal dia bisa menghasilkan hormon namanya renin. Nah, renin nanti akan mengubah angiotensinogen yang dikeluarkan oleh hati menjadi angiotensin dan seterusnya. Ketika kita belajar tentang anfisman, belajar patologinya, maka kita juga bisa mempelajari asal-muasal munculnya penyakit. Kan ketika ada suatu penyakit, misalkan disebabkan karena pola hidup, maka kita bisa memberikan saran dan sebagainya. Dan kemudian juga dengan kita mengetahui kedua hal tadi, maka kita bisa mengetahui terkait dengan seperti apa mekanisme aksi dari suatu obat yang mana kita tinjau secara mikromolekular. Dengan mengetahui mekanisme aksi suatu obat, maka kita bisa menentukan dengan tepat obat yang bisa digunakan untuk atasi suatu. Misalkan begini, ketika ada seorang menderita hipertensi, belum tentu gitu ya hipertensi ini bisa ditanggulangi hanya menggunakan vasodilator. Bisa jadi ternyata hipertensi ini disebabkan karena ada penyumbatan pembuluh darah. Sehingga penanganannya adalah bukan hanya dengan vasodilator, tapi juga menggunakan bahkan anti agregasi platelet. Ya. Nah, hal tersebut itu nggak bisa hanya diperoleh dengan pelatihan 3 hari. Minimal 4 tahun kita melakukan pelatihan dalam suatu pendidikan perkuliahan sehingga kita dianggap layak menjadi. Jadi gitu ya, saya pernah gitu ya mendapatkan satu pengalaman ada orang yang mengirimkan gitu ya pesan singkat terkait dengan produknya propolis walau lah siapa. Kemudian di dalam tayangan tersebut diperlihatkan ada seorang nenek-nenek awalnya nggak bisa jalan, tiba-tiba dengan menggunakan propos tersebut bisa jalan. Ya, gitu ya. Nah ini bagi saya sampaikan kepada yang bersangkutan hati-hati overtime. Jadi klaim berlebihan ini tentunya tidak baik. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang siapa yang belaga melakukan pengobatan pada dia tidak mengetahui ilmu pengobatan, maka ia akan dimintai pertanggung. Kalau kita apoteker dan mungkin rekan sejawat kita dokter, ada nurse, ada bidan, ya kita mendapatkan pelatihan kurang lebih 4 tahun minimal gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai lebih. Nah, kitalah yang sudah selayaknya disebut sebagai tenaga kesehatan. Yang mana kitalah yang tentunya harus mengaplikasikan ilmu kita untuk membantu orang. Jangan mau kalah sama orang-orang yang hanya melakukan training sampai 2 hari saja gitu ya tentang jadi sudah ada landasannya bahwa kita sebagai tenaga kesehatan mendapatkan amanah yang luar biasa dari Allah terkait dengan kesehatan. Dan setiap penyakit itu ada obatnya dan
Bila telah ditemukan dengan tepat obat suatu penyakit, saya akan sembuh. Jadi kita yang tahu gitu ya. Ketika ada seorang menderita hipertensi, maka obat yang tepat itu apa? Gak mungkin orang hipertensi kita kasih paracetamol, gak nyambung gitu ya. Gak mungkin juga orang dia apa namanya itu kadar gulanya sedang tinggi, kita kasih allopurinol, gak akan nyambung. Jadi bila ditemukan dengan tepat obat suatu penyakit, saya akan sembuh. Namun tetap atas izin Allah Azza wa Jalla. Jadi hati-hati jangan sampai kita salah beranggapan. Ayo minum obat ini ampuh loh, obat ini mujarab. Ayo datang ke dokter ini bagus banget loh. Saya aja kemarin sembuh langsung. Kenapa? Karena kesembuhan itu atas izin. Artinya, gitu ya, ketika kita berobat, kita datang ke dokter bukan karena si dokternya bagus, bukan karena obatnya bagus, tapi kita meyakini bahwa itu adalah sebuah ikhtiar. Sehingga gimana caranya gitu ya supaya kita terhindar dari upaya dari apa cacatnya iman lah ya. Caranya adalah ketika kita minum obat ya kita doa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basar. Artinya bahwa saya minum obat, saya tidak meyakini obatnya, tapi saya yakin bahwa Allah yang memberi obat. Saya sudah berusaha dengan cara apa? Saya datang ke dokter, saya mengkonsumsi obat yang memang diyakini tepat untuk penyakit. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat dari pengelompokan tenaga kesehatan, maka kita akan lihat bahwa kefarmasian, yakni di sini ada apoteker dan tenaga kefarmasian, ini merupakan salah satu tenaga kesehatan. Di samping ada tenaga kesehatan lain, silakan nanti Anda baca ya. Oke. Kita masuk ke pekerjaan kefarmasian. Kalau dilihat secara definisi bahwa pekerjaan kefarmasian ini adalah suatu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan obat. Dari mulai apa? Pertama, pembuatan, ya, dalamnya termasuk pengedalan mutu dan farmasi, kemudian ada masuk area pengamanan, pengadaan, ya, dari mulai pemesanan dan sebagainya, penyimpanan, ya, yang di gudang, dan pendistribusian serta penyaluran obat, kemudian pengelolaan obat, dan pelayanan obat. Pelayanan obat ini artinya obat itu sampai diberikan kepada pasien. Dan ternyata tidak hanya sekedar memberikan obat ke pasien. Obat tersebut juga harus dilandasi atau harus dibarengi dengan pelayanan informasi obat, serta pengembangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sisi lain gitu ya, kita juga dituntut untuk terus-menerus melakukan upaya pengembangan tentang obat. Khususnya tentang bahan obat. Kenapa? Mungkin Anda pernah mengalami kemarin tahun 2020 untuk membeli vitamin C saja itu sampai sulit ya, hanya karena pandemi kemarin. Kenapa demikian? Karena ternyata 90% bahan baku obat itu, bayangkan, 90% bahan baku obat kita impor. Mungkin di kita banyak industri farmasi, tapi lebih banyak adalah industri formulasi, bukan industri pembuatan bahan baku obat. Dari mana sih bahan-bahan yang digunakan industri formulasi tersebut? Impor dari luar. Nah, ini menjadi masalah. Sehingga memang di Indonesia sekarang sudah mulai digalakkan, yuk kita naikkan gitu ya pamor industri farmasi khususnya di bidang penyediaan bahan baku. Makanya kita sudah mulai muncul pengembangan obat. Pemerintah sudah mulai mengeluarkan insentif gitu ya, khusus untuk industri farmasi yang akan mengembangkan bahan baku obat, dari mulai super reduction dan sebagainya. Oke, kemudian pekerjaan kefarmasian ini menyangkut apa saja gitu ya. Ternyata tidak hanya menyangkut obat, tapi juga di situ ada obat tradisional, ada alat kesehatan, bahkan menyangkut juga. Kemudian berikutnya, ini terkait dengan tenaga kefarmasian, sudah tahu lah ya, ini adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga kefarmasian itu ada dua ya, ada apoteker dan ada tenaga teknis kefarmasian. Nah ini sayang ya, S1 kita secara keilmuan sebenarnya sudah komprehensif, namun
sampai saat ini masih dikelompokkan sebagai tenaga teknis kefarmasian, disamakan dengan D3, bahkan dengan tenaga farmasi. Ini mungkin ke depan regulasinya akan ada sedikit perbaikan ya, namun untuk sekarang ya kita terima dulu lah yang ada seperti ini. Oke. Kemudian terkait dengan baik, berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa pekerjaan farmasi itu dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien. Artinya apa? Anda sebagai seorang apoteker nanti ketika bekerja pasti Anda akan berhubungan dengan obat. Dari mulai pembuatan obat, bukan hanya pembuatannya, dari mulai penyiapan pembuatan obat sendiri, penyimpanan, pendistribusian, sampai menjalankan ke pasien. Nah, tentunya obat ini berhubungan erat dengan kehidupan seseorang. Sehingga perlu sekali gitu ya, seorang yang berhubungan dengan obat, dia harus melakukan pekerjaannya itu dilandaskan pada nilai ilmiah. Tidak bisa asal nebak gitu ya. Yang kedua, pada nilai keadilan, kemudian kemanusiaan, keseimbangan, dan pelindungan serta keselamatan pasien. Oleh karena itu, ya kenapa pada saat kita melakukan ujian base test, ada 3 ranah yang setidaknya harus dikuasai oleh seorang apoteker. Pertama, ranah kognitif, kedua ranah bagaimana kita melakukan pharmaceutical perhitungan ya, pharmaceutical calculation, dan kemudian ada ranah konatif. Di mana ranah konatif ini merupakan penggabungan antara empati dengan kognisi. Jadi tidak hanya kognisi saja, tapi menggabungkan juga dengan ranah empati. Saya contohkan begini. Ada seorang pasien misalkan ya, dia membutuhkan obat, dikasihlah resep. Resepnya ternyata ini adalah obat-obat mahal, ya, obat generik berlogo atau bermerek. Ya. Nah, pasien sendiri dia hanya membawa uang mungkin sedikit, gitu, tidak cukup hanya untuk membeli obat dengan keseluruhan atau bahkan membeli setengah aja sudah nggak cukup. Namun di sisi lain ada obat-obatan lain, pertama dengan kandungan bahannya sama, gitu ya. Otomatis yang kedua adalah khasiatnya juga sama, harganya lebih murah. Nah, kenapa enggak kita tawarkan harganya lebih murah pada pasien tersebut? Di mana satu dari ranah kognisinya jalan, kenapa? Karena senyawa aktifnya sama, maka khasiatnya sama. Kedua, ranah konatifnya jalan atau ranah empatinya jalan, di mana bisa mungkin pasien bisa mendapatkan obat dengan harga yang ya ini satu. Kemudian dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang apoteker di ranah pekerjaan farmasian, baik itu dari mulai ranah pekerjaan itu sendiri maupun pelayanan kesehatan, maka ada standar kefarmasian yang harus menjadi pedoman. Nah, apa itu standar? Standar ini adalah pedoman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi, distribusi, atau penyebaran dan pelayanan. Ya. Mana standar kefarmasian ini pedoman yang harus diikuti. Nah, kemudian seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya, gitu ya, di ranah kefarmasian, dia didukung atau dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Bagaimana caranya si tenaga teknis kefarmasian ini bisa menjalankan fungsinya atau perannya sesuai dengan kehendak dari tenaga kefarmasian itu sendiri, ya, atau apoteker. Maka seorang apoteker harus memiliki kemampuan untuk membuat SOP atau standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional. Apa ini SOPO atau standar prosedur operasional? Ini adalah suatu perangkat atau instruksi baik dalam bentuk langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan prosedur bersama. Jadi seorang tenaga farmasian, yakni seorang apoteker, harus memiliki kemampuan untuk membuat. Saya yakin ya, semua apoteker, calon apoteker, mahasiswa S1 farmasi sudah pernah membuat SOP. Contohnya apa?
Anda melakukan praktikum, sebelum praktikum itu kan Anda membuat praktikum atau jurnal praktikum. Nah, jurnal praktikum itu kan sama dengan SOP sebenarnya, gitu ya. Jadi sebenarnya Anda sudah terbiasa membuat SOP. Baik, terkait dengan pekerjaan farmasian ini saya kelompokkan ya, ada dalam bidang kerja farmasi dan ada bidang praktek pelayanan farmasi. Kerja farmasi ini meliputi pengadaan, pembuatan, sampai pendistribusian. Mana apoteker yang bertugas di sini dia harus memiliki surat kerja atau fisika. Adapun di bidang praktek pelayanan farmasian ini meliputi pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Jadi berhubungan langsung. Nah, apoteker yang terlibat di bidang ini harus memiliki surat izin praktek apotek. Di mana pelayanan kefarmasian berjalan, sama ada yang di apotek, ada yang di ada yang. Baik, kemudian ini adalah ringkasan umum terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian ya. Dari mulai pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan kesediaan farmasi. Kalau kita perhatikan di sini sama sekali tidak ada tugas seorang pekerja kefarmasian atau seorang apoteker dalam penjualan. Sama sekali nggak ada di sini. Artinya apa? Berarti ranah pekerjaan farmasian itu adalah bagaimana memastikan obat sampai ke pasien yang benar ya, atau ke tangan yang benar. Bagaimana obat bisa dibuat dengan cara yang benar? Bagaimana obat bisa memenuhi standar yang benar? Jadi bukan bagaimana obat bisa dijual, itu sudah ranah yang berbeda, gitu ya. Baik, terkait dengan pengadaan, ini silakan nanti Anda baca, gitu ya. Dimana obat itu selalu berpindah-pindah dari satu sarana ke sarana yang lain, baik dari pabrik ke PBF, dari PBF ke apotek, dari apotek misalkan ke rumah sakit atau ke pasien, nah, atau dari pabrik ke PBF, pabrik ke apotek, itu selalu dari tangan apoteker ke apoteker. Jadi selalu peralihan obat itu selalu dari tangan apoteker ke apoteker. Contoh, ya, ketika PBF membutuhkan obat, maka PBF ini ada apoteker tanggung jawab yang nanti akan membuat SP, surat pesanan. Dan surat pesanan ini ditujukan ke siapa? Ke apoteker yang ada di pula ketika di apotek. Apotek dia membuat surat pesanan. Surat pesanan itu tujuan siapa? Nah, hanya adalah ke jadi apoteker dari PBF dia memastikan bahwa obatnya sampai ke tangan yaitu ke apoteker yang ada di ya. Nah, kemudian kita mengenal nanti ada istilah surat. Seperti apa surat pesanan? Mungkin nggak akan kita bahas ini, kita akan bahas nanti pada materi. Ya. Oke. Terkait dengan apoteker di industri. Industri farmasi ini setidaknya harus memiliki minimal 3 orang apoteker penanggung jawab. Di mana 3 orang apoteker ini nanti akan bertanggung jawab untuk bidang pemakaian itu, bidang produksi, dan juga pengawasan. 3 bidang ini yang wajib oleh apoteker. Tidak bisa oleh orang S2. Misalkan di situ ada orang S2 farmasi, atau bahkan S3 farmasi, atau bahkan profesor, tapi dia bukan apoteker. Maka tidak bisa dia menduduki jabatan sebagai kepala penanggung jawab untuk pemakaian itu produksi. Siapa yang bertanggung jawab? Harus seorang bergelar apoteker. Meskipun di luar preskripsi. Ya. Jadi seorang apoteker maka dia harus memiliki kewenangan. Adapun di industri obat tradisional sama kosmetik, ada juga di PBF ya itu minimal 1 orang apoteker. Nah, ini untuk ranah produksi silakan ya, dan juga untuk ranah distribusi ya, dan terkait dengan distribusi setidaknya Anda bisa mempelajari melalui bagan ya. Ini bisa terlihat bahwa dari pabrik obat itu hanya bisa menyalurkan obat ke pedagang farmasi dan juga ke instalasi farmasi. Tidak bisa pabrik obat langsung menyalurkan obat ke apotek atau bahkan ke pasien. Ya. Kalau seandainya mungkin pabrik-pabrik yang lain mereka sah-sah saja gitu langsung ke konsumen. Contoh misalkan ya ada pabrik
bed. Kemudian di situ akhir tahun, ini spring bednya masih ada nih di gudang, yuk kita cuci gudang, dijual-jualin spring bednya, itu sah-sah saja. Tapi ketika obatnya misalkan sebentar lagi mau kadaluarsa, nggak bisa pabrik obat ini dia jual langsung ke pasien, misalkan dengan diskon dan sebagainya. Karena obat itu dengan jadi seperti ini bahwa pabrik obat ini hanya bisa mengedarkan ke PBR maupun instalasi farmasi. Kita nggak bisa langsung ke pasien ataupun ke. Oke, kemudian terkait dengan pelayanan kefarmasian, pelayanan kefarmasian ini adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Artinya yang pelayan itu langsung dengan siapa ini? Yaitu adalah apoteker yang ada di sarana di rumah sakit, yang apotek. Setiap apoteker yang melakukan kerjaan kefarmasian, khususnya di pelayanan kefarmasian, maka dia harus memiliki namanya adalah SIPA, ya, surat izin praktek apotek. Oke, setiap apoteker ini diwajibkan memiliki STN, tanda registrasi apoteker. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, kita nanti akan lihat. Ini adalah fasilitas pelayanan kefarmasian, ada apotek, instalasi farmasi rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, toko obat. Ini sebenarnya tidak harus apoteker, ya. Tanggung kalau apoteker menjadi penanggung jawab di toko obat. Aku aja jadi apotek. Karena apotek sendiri kan tidak ada dana modal minimal. Nah, namun kalau seandainya di toko obat, ini kewenangannya terbatas. Ya, kenapa terbatasnya? Toko obat itu hanya bisa menjual obat-obat bebas. Sehingga kalau seandainya ada apoteker, dia menjadi penanggung jawab toko obat, maka kewenangannya akan terpotong lah ya, teramputasi. Baik, ini adalah kewenangan apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pertama, bisa mengangkat apoteker pendamping. Jadi sama-sama juga apoteker, tapi dia perannya membantu apoteker penanggung jawab. Dan apoteker pendamping ini juga harus sama-sama memiliki sifat. Kemudian berikutnya mengganti obat merek dagang dengan obat pabrik yang sama komponen aktifnya. Jadi seorang apoteker itu diperbolehkan mengganti gitu ya obat dengan obat lain yang komponennya atau senyawa-nya sama. Nah, boleh atas persetujuan dokter ataupun tanpa persetujuan dokter, tapi harus atas persetujuan pasien. Jadi kalau pasien harus dikasih tahu ya, bahwa ini obatnya tidak ada obat yang merek lain tapi isinya sama. Dikasih tahu kalau pasien setuju silakan. Namun kalau seandainya yang diganti adalah obat dengan komponen berbeda, namun memiliki khasiat yang sama, maka ini sebaiknya harus konsultasi dengan dokter yang jadi tidak hanya dengan pasien tapi harus dengan karena boleh jadi ada beberapa dokter yang mungkin dia merekomendasikan atau meresepkan suatu obat didasarkan pada kebijaksanaan. Ya. Contoh misalkan, contoh saja ini ya, ada dokter yang dia meresepkan ekspektoran. Biasanya ibunya tidak batuk, sebenarnya sedang sehat. Gitu ya. Ternyata ekspektoran ini bukan untuk batuknya, melainkan untuk melancarkan atau menekan lendir-lendir di bagian. Oleh karena itu memang ketika ada obat-obatan yang memang di situ tidak ada, gitu ya, zat aktifnya tidak sama, tapi akan diganti, maka konsultasi dulu dengan dokter yang ketiga, seorang apoteker juga memiliki kewenangan menyerahkan obat keras dan ketika psikosomatika kepada pasien atau dokter. Jadi obat itu yang menyerahkan ya, kan TS dan Oke, ini adalah hak dari seorang apoteker, yakni dia bisa mendirikan apotek ya dengan modal sendiri ataupun modal dari publik. Nah, apotek dengan demikian itu adalah haknya apotek. Jadi apoteker itu miliknya apotek ya. Nah, kemudian
Pada saat apoteker praktek, kan tadi saya mengatakan ada apoteker pendamping dan ada apoteker penanggung jawab. Kalau apoteker penanggung jawab, ini dalam melaksanakan tugasnya hanya diperbolehkan menjadi apoteker jawab di satu sarana pelayanan farmasi, baik itu di apotek atau instalasi farmasi rumah sakit. Pun apoteker pendamping, maka apoteker pendamping ini karena dia tidak menjadi penanggung jawab lain, maka dia diperbolehkan menjadi apoteker pendamping di maksimal 3 sarana pelayanan. Tapi sebagai apoteker pendamping, ya bisa sebagai penanggung jawab. Jadi misalnya satu penanggung jawab, 2 pendamping nggak bisa. Ya, jadi kalau dia sebagai pendamping, tempat lain dan ketiganya sudah harus pendamping. Adapun penanggung jawab hanya kok satu ya, karena untuk mengurus satu sarana farmasi aja itu sudah sulit. Ada beragam kegiatan yang harus dilakukan oleh apoteker penanggung jawab. Contoh misalnya, ketika di situ Anda menyediakan narkotika ataupun psikotropika, maka kita harus membuat laporan penggunaan narkotika psikotropika setiap bulan. Dan berikutnya apa? Ketika ada resep, maka resepnya harus dokumentasikan. Dan resep yang dokumentasikan itu harus tercatat, gitu ya. Nah, misalkan ada resep yang sudah 5 tahun nih, boleh nggak langsung dimusnahkan, gitu ya? Karena udah 5 tahun. Resep itu, maka kalau itu sudah tidak digunakan, setidaknya 5 tahun. Tapi kalau ada resep-resep yang di dalamnya ada narkotika, psikotropika, gitu ya, nah itu sebaiknya dipisahkan ya. Adapun untuk pemusnahan obat-obatan, nah ini berbeda dengan resep. Gitu ya. Obat-obatan yang di sana ada kandungan narkotika, psikotropika, maka pemusnahannya harus didampingi oleh instansi berwenang. Kita akan bahas pada obat narkotika, psikotropika. Oke, kemudian seorang apoteker ini harus mampu menjaga rahasia kefarmasian. Ya. Di mana ada beberapa pekerjaan farmasian yang di situ sifatnya rahasia, baik menyangkut proses produksi, penyaluran dan proses pelayanan dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dibocorkan ke. Oke. Ini adalah terkait dengan pelayanan farmasian pada kondisi khusus. Silakan mungkin bisa terlihat ya. Dan berikutnya seorang apoteker ini harus punya legalitas yang benar. Karena seorang apoteker ini jelas ya, dia harus mempunyai pendidikan S1-nya di farmasi. Tidak bisa ya di luar farmasi jadi apoteker. Harus S1 farmasi yang bisa menjadi apoteker. Dan kemudian untuk mendapatkan profesi apoteker ini juga harus ikut pendidikannya di PSPA. Bisa di luar PSPA. Ya, ya program studi profesi apoteker ini nanti Anda akan mendapatkan materi-materi kefarmasian dan kemudian nanti Anda akan nah, legalitasnya seperti apa? Seorang calon apoteker ini terlebih dahulu kalau yang sekarang berjalan itu ya dia harus melalui ujian kompetensi apoteker Indonesia sebagai UKAI. Nah, di UKAI ini ada 2 metode ujian, ada CPT computer based test dan ada object structure clinical action. Ya, setelah seorang ujian ini dan lulus maka disebutkan nanti akan mendapatkan namanya sertifikat kompetensi dan baginya akan berhak disematkan gelar apoteker dengan sebelumnya mengucap dan menandatangani sumpah. Dan setiap apoteker yang aktif yang baru lulus ini harus aktif menjadi anggota di organisasi profesi sebagai apoteker ya. Nah ini salah satu gambaran terkait dengan proses diagnosis ya untuk setiap tenaga kesehatan ya. Di sini kita lihat ada calon dokter gigi, calon dokter, calon perawat, calon bidan, bahkan calon apoteker sendiri. Oke, seorang apoteker belum jadi mendapatkan gelar apoteker maka dia harus menyatakan sumpah.
ini adalah 6 sumpah yang harus diikrarkan oleh seorang calon apoteker. Dan seorang apoteker nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi seperti ini, dan kemudian setelah mendapatkan Selkom, maka dia harus meregistrasi dirinya ke Kementerian Kesehatan, hingga dia akan mendapatkan surat tanda registrasi apoteker. Ya, STR ini sebenarnya ada 3. Pertama adalah surat tanda registrasi itu sendiri, yang ini adalah untuk PNI, berlakunya tahun. Dan ada STR sementara, ini biasanya diberikan pada tenaga kesehatan asing yang bekerja di Indonesia. Dan ada STR bersyarat, adalah untuk tenaga kerja asing yang sedang mengikuti pendidikan di Indonesia. Jadi ada 3 ya, yang STR di 5 tahun, sedangkan STR sementara nomor syaratnya hanya 51 tahun. Oke, kemudian seorang apoteker setelah mendapatkan STR-nya dan dia akan berpraktek di pelayanan farmasian, maka dia harus terus namanya adalah surat izin praktek. Atau kalau misalnya dia bekerja gitu ya di industri atau produksi, maka dia harus menulis surat izin kerja. Nah, ini adalah cara-cara pengurusan STR. Sekarang langsung online ya. Anda bisa masuk sini dan dia nanti silakan isi terkait dengan komponen yang dibutuhkan. Dan kemudian seorang apoteker, mana ketika dia praktek apotek, maka dia harus membuat papan nama, yaitu papan nama praktek. Nah, di dalam papan nama praktek itu ada sifatnya, RA, kemudian praktiknya jam berapa. Oke, secara keseluruhan, maka seorang yang akan mendapatkan ingin bekerja ya atau praktek sebagai seorang apoteker, maka inilah tahapan yang penting. Mungkin Anda sekarang baru di tahapan ini ya, masih mahasiswa, Anda nanti akan lulus, dapatkan gelar sarjana, dan setelah itu Anda akan ikut dalam komisi. Dan di sini bisa masuk ke profesi apoteker, harus saja kasih sarjana yang baik ya. Jadi akan mengikuti beragam proses sampai akhirnya Anda berhak untuk praktek sebagai seorang. Jadi ada ketentuan pidana ya bagi orang yang bukan tenaga kesehatan namun melakukan praktek seolah-olah sebagai tenaga kesehatan. Ya. Baik, saya rasa itu materi yang bisa kita bahas ini, dan materi lengkapnya silahkan Anda untuk atau Anda download gitu ya materinya di. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.